Kepadamu kami menggugat. Kalau gila kan saya nggak kena hukum. Ya, cuma nggak tahu teman-teman masih mau nggak berteman dengan orang gila. Gitu aja mungkin. Kalau mau diartikan apapun, difahami apa, ditafsirkan, terserah penafsir gitu ya. Jadi jangan mengolok-olok sang penulis ini. Terlihat jelas bahwa penyair ini betul-betul ingin menumpahkan gugatannya pada golongan kanan. Kenapa? Diksinya golongan kanan cuma kudrat irodat, itu diserang oleh diksi yang negatif itu banyak sekali. Nah, ini yang menjadikan para pentafsir itu, wah sungguh hebat ini penyairnya, bisa menggabungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa saja dan selamat jam piro, pokoknya selamat. Saya akan bacakan puisi buah karya orang gila ya. Orang gila. Orang gila dan puisi dadakan. Menggugat golongan kanan. Nah, ya ditulis oleh Ini nama pena. karya oleh Insan Kabur Kanginan ya, penyair pemberontak dari kota Angin. Silakan nanti dicari. Saya pakai kacamata bentuk gaya. Sorry, Pak. Langit begitu gelap nan pekat, udara terasa pengap menyengat. Yang dahulu akrab tak lagi bersahabat, saling acuh, masing-masing cari selamat, yang rodok tepak malah cari muka. Hari itu mendadak semua bungkam, pakar dakwah pun hanya bisa terdiam. Padang persidangan menjelma sangat mencekam. Tak ada lagi sekat antara siang dan malam. Matamu selalu kau menatapku dengan pandangan curiga, penuh dengki yang dikendarai nafsu dan prasangka. Kau rendahkan aku serendah-rendahnya, padahal tanpaku kau bukan siapa-siapa. Di matamu Kurawa itu bengis dan jahat. Bagimu mereka adalah ahli maksiat yang pasti dilaknat. Doamu mereka bertaubat selagi sempat, padahal kepada sang dalang mereka sangat taat. Tak pernahkah kepada sang pencipta kau bertanya, atas dasar apa aku harus ada? Sementara kitab suci bersurat hanya pelaksana setiap kehendaknya. Lantas kau dan aku apa bedanya? Kau ada di sana, itu karena aku di sini. Tidak lelahkan kau mencaci maki, atau kamu ingin coba jadi golongan kiri? Ah, sudahlah. Kamu hanya tidak seberuntung kami. Jalan kita memang berbeda terlihat. Tak ada yang terjadi tanpa kodrat irodat. Biar bangsat, tak usahlah kau hujat. Biar bangsat, tak usahlah kau hujat. Kepadamu kami menggugat. Kepadamu kami menggugat. Terima kasih. Kalau hadis itu asbabul wurud, nah Al-Quran asbabul Nuzul. Nek puisi tag based on the context. Ya. Tag ini lahir
Karena ada konteks situasi ya, the situation ini ya. We want to discuss the situation when you root this Ya. Tapi pada dasarnya ya. Oke, I will speak in Indonesia ya. Jadi ini Arabic kali ya. Arab tadi ya. Oke. Apa? Ya, basically pada dasarnya ini karena guru bahasa Inggris jadi sedikit-sedikit agak campur-campur ya. Campur-campur malah gak Iya, campur-campur bahasa Inggris. Jadi kalau kita berpikir asbabul wurud dan asbabun nuzul, Take this on the context. ini saya tulis murni hanya karena saya ingin bertemu, karena saya rindu. Beberapa hari sebelumnya saya kontak nggak bisa ketemu, ya. Terus kemudian bisa ternyata ada syarat seperti ini. Itu aja. Saya nggak terlalu berpikir tentang isi teks ini, ya. Ngawur gitu ya. Pokoknya enggak Ya. Jadi selama ini kan ada yang misal kalau anak kecil dikasih uang, ngambilnya pakai tangan kiri, disebutnya jangan pakai tangan yang baik, tangan sing sae, tangan kanan. Nah, kadang-kadang anak kecil aja bertanya, kenapa tangan kiri ini kok jelek? Jeleknya di mana? Itu anak kecil. Tapi yang kemudian kita mau bahas dalam teks ini adalah bahwasanya entah itu golongan kiri ataupun kanan, pada hakikatnya adalah sama-sama ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, itu ciptaan Allah murni, dan Allah tidak sembarangan dalam mencipta, itu pasti. Akan tetapi memang dalam pandangan itu selalu nampak yang kanan selalu better, selalu lebih baik, gitu kan. Sedangkan yang kiri itu pasti terhubung dengan yang jelek-jelek ya. Kita makan pakai tangan kanan, betul kan? Yang normal loh ya. Kemudian untuk yang kotor-kotor pakai tangan kiri, itu aja. Nah, kita ingin melalui teks yang singkat ini supaya janganlah mudah menjelek-jelekan satu golongan, gitu kan ya. Walaupun golongan kiri. Karena kita seringkali melihat sesuatu yang kita tidak miliki, ternyata ada pada golongan kiri lah, sebut aja begitu. Nah, tapi karena ini mendadak sekali, akhirnya saya akui saya berpikir ya. Saya berpikir walaupun tidak dari hati nurani ya. Tidak dari hati nurani. Saya secara konsep tetap memang kalau kita bicara dasar ya, dasar akan tetap. Jadi jangan salah paham. Puisi ini bukan membenarkan semua bukan membenarkan sesuatu ya. Bukan membenarkan sesuatu yang kiri yang selama ini buruk kemudian harus diterima dengan baik, bukan. Tetap buruk itu buruk, baik itu baik, tapi bagaimana kita menyikapi secara seimbang ya. Karena diakui atau tidak, kita butuh yang kiri juga. Ya, kanan saja tidak cukup, betul ya? Bahasanya kalau kita bahasa Al-Qur'an Ashabul yamin. Simal. Iya, di situ ada simal dan yamin ya. Itu memang ada, tapi kalau kita sedikit menengok ke arah hakikat gitu kan, maka kiri dan kanan itu adalah Allah semua yang kalau wayang dalang semua gitu kan. Nah, jadi di sini saya gambarkan bahkan Kurawa itu sekalipun didoakan kebaikan pada hakikatnya kalaupun dia berbuat buruk gitu kan, yang satu berharap ini menjadi baik, sekalipun prakteknya dia buruk terus, itu lagi-lagi adalah karena taat kepada siapa? Dalang. Nggak bisa menolak. Kalau di Al-Quran itu ada walahu aslama gitu kan, semuanya pasrah kepada Allah gitu kan, karhan autoatan, entah terpaksa maupun dengan senang hati. Kondisi wayang seperti itu. Lah manusia senang tidak senang ya kehendak Allah. Bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Jadi ini hasil perbincangan dari Pak Dalang ya. Nanti kalau ada yang kurang setuju setelah ini saya disebut aliran apa lagi, nanti biar klarifikasinya ke Pak Dalang. Yang menyuruh saya. Jadi murni saya sampaikan ini bukan bukan saya tulis dari dalam hati yang terdalam, hanya pemikiran seketika mengalir begitu saja. Seperti itu. Ada yang ngongkon. Ada yang ngongkon ini loh, gara-garanya ini. Ya, jadi dari jahula, jadi orang ini itu ono sing ngongkon. Iya. Jadi selama ini saya wayang. Wayang.
Cuma ya saya berusaha menyesuaikan. Kalau saya bicara dengan yang apa namanya kenceng gitu ya, yang kenceng ya saya ya tahu diri lah. Tapi kalau saya bergabung dengan atau sedang duduk bersama ya disebut orang gila ya bisa. Ini aja saya sebut wali gendeng gitu. Wali gendeng ya. Alor gitu. Ya karena memang apa namanya ya itu kejadiannya seperti itu. Jadi sekaligus mungkin ini kebetulan ya Pak ya. Iya. Sekaligus mungkin dengan ini, kalau nama penanya adalah Insan Kabur Kanginan tapi ya, aslinya adalah Muhammad Ghalib Wahibullah. Bila mana ada guru-guru saya gitu kan ya, di Manlawa atau dimanapun, atau saudara saya, sahabat saya yang masih mungkin macam-macam ya, saya apa namanya? Ada yang teroris atau apa. Teroris itu katanya gara-gara saya sopan. Karena saya sopan kepada orang disebut saya teroris ya. Karena ciri-ciri teroris itu sopan. Iya begitu. Sampai rame itu. Terus oke, jadi saya klarifikasi sekalian ya. Saya hanyalah kalau saat ini ya lebih baik saya menjadi penyair saja. Jadi ibarat kalau penyair itu ya ngomong apa saja, paling kalau omongannya parah, mentok-mentoknya saya disebut gila. Kalau gila kan saya nggak kena hukum. Ya, cuma nggak tahu teman-teman masih mau nggak berteman dengan orang gila. Gitu aja mungkin ya. Oke. Jadi kurang lebih itu asal muasalnya. Iya. Alhamdulillah terwujud hari ini saya ketemu. Itu aja. Ini terwujud karena sebelum ini tuh waktu tahun 2000 berapa itu ngambil bahasa Inggris dia. Saya bilang kamu gawe proposal judulnya nanti. Saya bilangnya siang, nanti malam proposal harus ke saya. Sudah jadi proposal bab 1, 2, 3 itu yang dianggap puisi dan itu bahasa Inggris gitu loh. Saya pakai itu. Jadi saya tunggu di rumah. Oke, nggak saya apa-apa. ya tentang puisi dulu. Ini karya sastra itu independen. Kalau mau diartikan apapun, difahami apa, ditafsirkan terserah penafsir itu ya. Jadi jangan mengolok-olok sang penulis ini ya. Entah itu penulisnya seperti apa, artinya seperti apa, terserah pembaca. Termasuk ini Mas Nuril kan dia juga sastrawan ini ya. Karya sastra yang baik itu yang punya multi tafsir. Artinya pembaca itu bisa menafsirkan dari sudut pandang manapun. Tetapi tetap mendekati dari maksud penulisnya atau penyairnya. Kenapa diberikan judul menggugat golongan kanan? Karena memang di dunia ini serba digolong-golongkan. Sesuatu itu digolong-golongkan, ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada depan, ada belakang, ada laki-laki, ada perempuan. Hidup di dunia ini serba penuh penggolongan. Bahkan dalam rumusan kajian ilmiah itu ada klasifikasi atau pengelompokan atau penggolongan. Nah itu makanya di sini ada golongan. Bahkan di dalam otak yang kita berpikir ada otak kanan, ada otak kiri. Nah kebetulan beliau berdua ini juga bidangnya adalah bidangnya adalah otak kiri, tapi menggugat otak kanan karena yang ditekuni adalah otak kanan. Otak kiri itu adalah orang yang ahli bahasa, analitis, tetapi otak kanan adalah orang yang kreativitas, berseni, punya kesenian. Jadi dasarnya otak kiri menggugat otak kanan karena kesehariannya tampil sebagai seniman. Nah, ketika penyair menulis ini, yang pertama puisi itu didengarkan. Ketika puisi dibaca, maka puisi itu didengarkan. Ketika tadi saya mendengarkan, rimanya itu bagus sekali. Rima adalah bunyi dari akhir baris puisi itu. Ada a gitu ya, bagus sekali. Jadi orang mendengarkan itu misalnya langit begitu gelap nan pekat, udara terasa pengap menyengat. Nah itu ada at yang dahulu akrab tak lagi bersahabat, saling acuh masing-masing cari selamat. Nah jadi ini rimanya tersusun rapi. Jadi kalau orang mendengarkan meskipun hanya dengar suaranya tanpa mengetahui orangnya, pasti akan menilai oh bagus sekali ini rimanya. Jadi sudah kategorinya udah bagus. Yang kedua dari sisi lariknya ini tersusun rapi, satu baitnya semuanya ada 4 baris.
Satu bait misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 bait. Setiap baitnya itu terdiri atas 4 baris. Ini bagus sekali ini. Tidak semua puisi semacam ini. Ada puisi itu yang kadang 1 baris, kemudian di bawahnya 3, ada 4 yang tidak beraturan. Tapi Insan Kabur Kanginan ini, penyair ini dia konsisten untuk memberikan 4 baris dalam setiap baitnya. Jadi orang ketika membaca ini itu mudah. Hari itu mendadak semua bungkam, pakar dakwah pun hanya bisa terdiam. Padang persidangan menjelma sangat mencekam, tak ada lagi sekat antara siang dan malam. Biasanya orang ketika membaca puisi, ketika rimanya itu sama, di akhirnya itu biasanya dipanjangkan. Contoh, hari itu mendadak semua bungkam, ini dipanjangkan. Pakar dakwah pun hanya bisa terdiam. Padang persidangan menjelma sangat mencekam, tak ada lagi sekat antara siang dan malam. Jadi kalau di dalam ilmu tajwid itu ada wakof. Wakof. Jadi mat arit tulis sukun ya. Jadi di akhir sukun itu agak panjang gitu ya. Supaya terlihat jelas. Terlihat jelas ya. Jadi kemudian di matamu Kurawa itu bengis dan jahat. Nah, ketika posisinya satu ketukan itu biasanya dalam puisi dikencangkan atau dinaikkan nadanya. Di matamu Kurawa itu bengis dan jahat, bagimu mereka adalah ahli maksiat yang pasti dilaknat. Ini kalau satu ketukan biasanya ujungnya tuh dinaikkan. Di doamu mereka bertaubat selagi sempat. Nah, ini kan cuma satu ketukan. Padahal kepada sang dalang mereka sangat taat. Gitu. Itu nanti orang yang mendengarkan kan terkesima, terpesona. Siapa sih yang membuat puisi itu? Ini beliaunya. Teroris. Siapa sih yang membaca puisi itu? Bebas. Kalau membaca bebas, karena ini kan sudah diperbolehkan ya, sudah diberikan izin ya untuk membaca. Siapapun boleh membaca puisi ini, karena sebentar lagi puisi ini akan diposting Ya. untuk Nanti umum ya. Saya posting di mana? Channel Insan Kabur Kanginan. Oh ya, jadi channel pribadi ya, channel Ya. Instan Kabur Kanginan. Kemudian yang di akhir, ini yang menarik sekali di akhir malan. Jalan kita memang berbeda terlihat, tak ada yang terjadi tanpa kudrat irodat. Biar bangsat, tak usahlah kau hujat, kepadamu kami menggugat. Kalau di dalam puisi itu ada kritik sastra namanya diksi ya, pemilihan bahasa. Di akhir bait ini justru percampuran bahasa antara bahasa positif dengan bahasa negatif ada di sini. Jadi penutup. Jalan kita memang berbeda terlihat, tak ada yang terjadi tanpa kudrat irodat. Nah, kudrat irodat ini biasanya ada golongan kanan. Ada, maksudnya bahasa-bahasa yang positif, kudrat irodat. Kenapa dikatakan bahasa positif? Karena kudrat irodat menjadi kekuasaannya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi fungsi-fungsi Tuhan Yang Maha Esa ini menjadi bahasa-bahasa positif. Beda lagi ketika fungsi-fungsi kuda, fungsi-fungsi hewan misalnya, atau nama-nama hewan, itu biasanya dari bahasa kiri atau di bahasa-bahasa negatif. Nah, fungsi-fungsi setan itu juga berada di kiri. Contoh, membisikkan, bisik-bisik, membisikkan. Kemudian misalnya merayu, itu kan ada di, kalau di dalam bahasa kan ada ameliorasi, ada peyorasi gitu ya. Ameliorasi berarti ada bahasa-bahasa yang betul-betul itu posisinya di positif gitu ya. Kalau ameliorasi itu berada di kiri. Nah, ini dicampur oleh sang penyair, ada bahasa yang positif dicampurkan pada bahasa negatif. Nah, ini yang menjadikan para pentafsir itu, wah sungguh hebat ini penyairnya, bisa menggabungkan dua posisi bahasa, padahal judulnya menggugat golongan kanan, tetapi dicampur, dijadikan satu. Biar bangsat. Nah, bangsat itu kan pekerjaannya Mengakui. Nah, iya. Bangsat itu kan jelek. Kenapa jelek? Karena pekerjaannya orang yang jelek, bangsat. Kalau alim itu kan berarti kanan gitu ya. Biar bangsat, tak usahlah kau hujat. Hujat juga jelek. Karena sesuatu kemarahan, emosi yang meledak-ledak itu jelek.
tidak wajar. Kepadamu kami menggugat. Menggugat pun juga bahasa Iri. jelek. Nah, jadi dari bait yang terakhir aja ini sudah terlihat jelas bahwa penyair ini betul-betul ingin menumpahkan gugatannya pada golongan kanan. Kenapa? Diksinya golongan kanan cuma kudrat irodat, itu diserang oleh diksi yang negatif itu banyak sekali. Bangsat, hujat, menggugat. Nah, itu Laknat. jadi 3 menyerang 1, kudrat dan irodat. Mungkin itu aja yang dapat kami komentari, bahwa puisi ini layak dibaca oleh siapapun karena sudah mendapatkan izin dari penulisnya, dan mudah-mudahan para pembaca punya kritik sastra yang berbeda tetapi tetap tidak jauh dari maksud dan tujuan oleh penyair, karena ciri karya sastra yang terbaik adalah multitafsir, bebas, ada banyak kandungan makna di dalamnya yang itu menorehkan kritik-kritik baru agar maksud dari tujuan penyair ini bisa diulas oleh kalangan publik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, saya kira nanti akan lahir karya-karya yang lain. Tunggu saja.